Pertama-tama saya buka dulu deh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan tentunya salam sehat ya adik-adik semua. Yang pertama-tama saya hormati Rektor Universitas Stekom yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Dr. Nani ya, dengan Pak Imam selaku Kaprodi Sistem Informatika, Sistem Komputer ya. Saya baru tahu singkatannya Stekom itu adalah Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ya, jadi dulu awalnya Stekom itu saya tahunya begitu saya keluar pintu tol di Krapia ada kampus Stekom, lewat sini ada kampus Stekom, sampai Weleri ada kampus Stekom. Iki jane kampus opo gitu kan ya. Tapi kok ternyata Tuhan membawa saya ke sini juga gitu ya, tentunya bisa ketemu adik-adik semua ya, sharing bahwa saya dulu pernah juga jadi mahasiswa, pernah juga di posisi panjenengan semua di sini. Jadi Bu Nani bilang, wah Pak Adil Pak ya, S1-nya di Undip, S2-nya di Yayasan Alumni Undip gitu ya. Ya jadi, dan Magister Hukum, dan bicara tentang hukum kemarin kita banyak sekali mengalami kejadian yang berhubungan dengan hukum ya, dengan media, dengan hukum ya. Ini tulisannya aja saya tadi kemarin minta tolong buatin asisten komisioner, tolong dong buatin sesuatu yang tentang Gen Z. Apa ya Pak? Wes gaweke sing lucu-lucu Hai Gen Z gitu ya. Jadi pertama adalah ini Gen Z semua bener ya? Bener Gen Z semua ya? Ya, jangan kalau saya masuknya apa ya Bu ya kita Bu? Pak. Jangan ditanya ya. Apa ya? Kalau saya tuh milenial Bu, kita milenial ya Bu ya, milenial ya kalau itu Gen Z. Nah, terkait dengan kejadian kemarin, aksi demo, bahkan hari ini pun tadi saya lewat Pahlawan pun lagi ada demo loh, ya. Kemarin ada yang ikut demo nggak, teman-teman aktivis? Nggak ada ya, aman ya. Kalau yang ikut demo sebenarnya yang mahasiswa itu nggak ada masalah, tapi begitu teman-teman di luar sana yang megang gadget tapi tidak bertanggung jawab dengan scrollingannya, nah itulah yang jadi masalah ini ya, itu ya. Nah, main medsos jangan cuma scroll, saatnya pegang kendali atau jadi controlling pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman adik-adik Universitas Stekom, bahwa saat ini dunia ada di genggaman ya. Mau apa aja, kalian mau belajar bisnis, mau belajar trading, pakai gadget. Mau belajar apa sekarang? Desain, tinggal buka gadget. Nah, artinya di sini informasi saat ini bukan lagi sekedar keluar dan masuk, tapi sudah jadi banjir bandang. Ya, banjir bandangnya apa? Ya segala sesuatu informasi yang bisa menyaring ya cuman diri kita sendiri ya. Nah, perkembangan teknologi yang sedemikian cepat ya, sekarang iPhone udah nyampe berapa? 17 kok. 17 ya. Kalau berarti tahun depan wes ora komanan kuwi sing iPhone 11. Wes ora komanan OS baru, betul ya? Kudu ganti ndak kira-kira? Ya kudu ganti, mbuh piye carane gitu ya. Untung di kampus Stekom dibiasakan mahasiswanya cari duit juga nih. Jangan sampai cuma pengen ganti iPhone tapi ngandelin kiriman orang tua ya. Tak lihat tuh kok ono barbershop, tak delok mana ono coffee shop di sana. Apa aja itu ya? Kemudian ada driving school dan lain sebagainya. Ini kampusnya panjenengan ini luar biasa. Ya, mengajari jadi entrepreneur, mengajari jadi seorang pebisnis benar-benar di awal ya. Bahkan tadi Bu Nani nyampaikan nih, kalau misalnya belum lulus saja kalau bisa sudah kerja ya Bu ya. Belum lulus sudah kerja. Ini hari ini ada yang sudah kerja? Sudah nyambi kerja? Jadi apa Mbak? Pengawas apa? Pengawas dosennya diawasi. Pengawas di pabrik. Pengawas di pabrik. Oke, yang lain ada? Jadi barista? Jadi pengangguran juga profesi loh. Pengangguran ki profesi loh. Ya, yang lain apa?
Pabrik apa Mbak? Pabriknya pabrik apa? PT Dwi Handal. Oh, pabrik plastik. Oh, pabrik plastik. Yang lain ada? Atau lagi berangan-angan kuliah sambil kerja? Nah, ini ada program top karir ya Bu ya? Top locker. Nah, ini siapa yang mau testimoni tentang top locker siapa? Silakan, nggak apa-apa. Ayo, bicara. Sudah dapat apa dari top locker? Saya masih reguler cuman kerja. Terus dapat kerjaan di situ. Iya. Ceritanya gimana ceritanya? Biar teman-temanmu biar terinspirasi, ya? Teman-teman Dari teman-teman ditawarin. Sekarang kerja di sini asisten pribadi. Asisten pribadi loh. Asisten pribadinya siapa? Itu admin manager. Admin manager, oke. Lumayan buat bayar kuliah cukup. Apa? Jangan takut ini ada Bu Nani. Nek kurang minta nanti. Cukup nggak? Ya oke ya. Cukup nggak cukup tetap harus disyukuri ya. Oke, next. Ya sambil jalan ini ke materi. Nah, screen time kalian nih. Bicara tentang berapa lama kalian buka medsos setiap hari? Nggak mungkin buka screen time-mu. Ayo ya, pakai iPhone atau Android bisa dicek. Ya, aku aja berapa, bisa dicek. Ayo, berapa screen time kalian? Coba buka HP-nya. Aku juga buka screen time-nya, kelihatan deh. Screen time. Mana ya? Ya yang paling cepat siapa nih? Wah. Ayo, berapa? Bisa nunjukin? Screen time? Nggak ketemu. 3 jam berapa? 3 jam untuk hari ini. Yang lain? Mosok 1 jam. Nggak percaya ki mas-mas iki. Ini aku aja 5 jam 25 menit. Ini hari ini loh. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa lepas. Kalian kalau ke Indomaret lebih aman bawa dompet apa bawa HP? Bawa HP. Karena apa? Mau bayar ada pakai kris. Terus jangan lupa Indomaret poinnya. Ada membernya Pak? Gitu kan pasti nanya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap hari ini kan cek caranya tadi. Yang paling banyak berapa? Ayo jujur. Pak Indra 5 jam 25 menit. Tuh, ya ada yang lebih lama dari saya? Wah, ini mesti bapaknya akan scroll TikTok ini. Ayo, piro Mas? 2 jam 30 Saya 9 jam 13. Hah? 2 jam 13 menit, Masnya? 9 jam. 9 jam. 9 jam nih, tepuk tangan 9 jam. Yang paling sedikit berapa tadi? 2 jam. 2 jam, 1 jam ada nggak? 1 jam? HP ini atau digowo? Mesti uripmu ning burjo-burjo iki, Mas. Kayak mabar iki. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa screen time kita ini sangat mempengaruhi kehidupan. Betul ya? Jadi sudah tidak ada lagi bangun tidur kira-kira yang dicari apa? HP ya. Nek rokok ono ra? Nek dhisik aku zaman kuliah dhisik jadi aktivis juga soalnya. Jadi begitu bangun tidur yang dicari rokok. Walaupun sekarang udah nggak ngerokok lagi sih. Kadang-kadang aja, tapi itu menunjukkan kalau sekarang kan gadget ya. Nah, kemudian next. Sadar nggak ternyata segitu lama waktumu habis di medsos? Betul ya? Sekarang paling banyak buka apa? Instagram apa TikTok? TikTok paling banyak. Instagram? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Muslim Pro ya? Bukannya Muslim Pro ya? Apa Roblox? Neng Al-Qur'an neng Roblox ya ono lho. Tenan nang masjid barang kok. Iso to. Ya. Menunjukkan bahwa Gen Z sangat terkait dengan dunia digital. Ya. Artinya di sini lahir, tumbuh dan berinteraksi di
dunia digital. Nah, tantangannya apa tadi saya sampaikan? Banjir informasi tapi belum tentu valid. Ya, artinya saat ini dulu kalau zaman saya lulus kuliah, ini tahun 2000-an awal ya, 2000-an awal tuh ngelamar kerja itu nyiapinnya kertas di print. Sekarang lamar kerja pakai HP, ngisi Google Form, upload dokumen apa aja yang dipunya, sertifikat, terus ijazah, transkrip nilai, foto, semua diupload ya. Artinya di sini menunjukkan kalau kalian adalah benar-benar memang generasi yang kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget dan internet. Efek buruknya apa sih? Coba efek buruknya teman-teman sering scrolling medsos. Kecanduan, oke, kecanduannya model apa? Nggak bisa lepas dari HP. Oke, kemudian dari sisi kesehatan? Mata. Kemudian dari sisi psikis ada nggak? Psikologi? Ya, ketergantungan. Ini kan berarti teman-teman harus menyibukkan diri dengan yang namanya kegiatan-kegiatan di luar HP. Kegiatan organisasi. Teman-teman di sini pada organisasi nggak? Oke. Ada nggak? Ada yang habis kuliah terus pulang ke kos terus tidur, ada nggak? Ada. Banyak. Ya, kampusnya apik, ini enak nongkrong ya. Kalian bisa rapat di sini, mungkin ada acara apa, buat event apa, manfaatkan. Biar apa? Biar kalian ini tidak terlalu banyak kumpul sama gadget gitu ya. Nah, next lagi, belum tentu valid. Hubungannya apa? Fakta yang perlu kita tahu ya. Menurut laporan Kementerian Kominfo di 2024, total terdapat 1.923 hoax tersebar di media sosial untuk 1 bulan ini 2024, untuk 1 tahun ya. Artinya apa? Kejadian-kejadian kemarin di Jakarta ya, ada Semarang, semuanya se-Indonesia ya, bahkan sampai Kota Pekalongan sing ora ana demo, gedung DPR sama kantor wali kotanya ikut kebakar. Padahal nggak ada demonya. Ya, itu dahsyatnya yang namanya agitasi dan propaganda di media sosial. Ya, yang pelakunya itu mungkin umuran-umuran lebih muda dari teman-teman semua. Pelajar SMP, pelajar SMA yang digerakkan terindikasi ada bayarannya lah. Dan mereka langsung bertindak anarkis tanpa ada tuntutannya. Nah, ini ternyata dicek sama polisi sama Polda, terbentuklah grup WA yang di situ isinya provokasi-provokasi. Ya, jadi di sini teman-teman tidak usah ikut-ikutan. Kita boleh kritis sebagai warga negara, tapi tetap hati-hati dalam bermedia sosial. Ya, sering ikut-ikutan komen nggak di medsos? Jangan-jangan kalian pakainya second account lagi. Nah, bicara second account ya. Bicara second account ya, bicara second account. Anak saya kan yang paling gede SMA kelas 1. Nah, itu punya second account ya. Dan pernah saya follow, habis itu ngerti-ngerti kok hilang kok. Ini kejadian juga nih jadi orang tua ya. Dihapus pengikut loh. Kata aku mau follow second accountmu kok. Loh, nggak tahu kok, Pak. Udah ini kok nggak tahu aku. Dia pura-pura nggak ini apa? Ya. Jadi ternyata yang dipakai buat manis-manis tuh di akun pertama ya kan, yang buat story lucu-lucu oke sama keluarga, tapi yang kedua itu yang buat galau wis ngono jenenge aneh-aneh, apa pecinta sandal jepit lah, apa second account-nya apa temennya gitu ya, mie ayam tasty apa lah. Ayo kalian mesti punya ya kan.
Akun-akun yang namanya aneh-aneh kan. Nah, mie ayam ya kan. Ya. Jojo sing tak sebutke ana sing duwe akun ning ngene iki. Ada ya. Ya. Jadi hoax itu berawal dari kita cepat sekali nyebarnya, gitu ya. Next lagi. Pernah tahu ini? Ini kejadian bener nggak? Ternyata ya. Ternyata kita selama ini di brainwash, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tentang si Audrey. Audrey ini mengaku dianiaya oleh kakak kelasnya yang sudah SMA dan dia waktu itu SMP, kena bullying, ya. Tapi setelah dicek ternyata itu karangannya dia sendiri. Dan kita kemakan yang namanya arus informasi dari si Audrey ini 2019 kalau nggak salah. Mungkin teman-teman masih SMP, masih mungkin seumuran dengan Audrey, ya. Karena waktu itu 2019, berarti 6 tahun yang lalu. Berarti kan teman-teman mungkin SMP atau mungkin SD, ya. Atau PAUD, jangan-jangan. Masih PAUD iki ngakune sik PAUD. 2019 sik PAUD tenan ora. Ya. Ingat, kamu bukan cuma konsumen info, tapi kita harus jadi gatekeeper kebenaran. Ya, kita harus selalu suarakan sesuatu yang benar. Ya. Karena yang saat ini terjadi banyak sekali yang masih menyuarakan sesuatu yang salah. Yang itu adalah bukan opini pribadi tapi opini ikut-ikutan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati nih dalam bermedia sosial, jangan sampai terbawa yang namanya arus. Nah, Pak Indra lah ini urusannya sama keterbukaan informasi apa? Kan temanya tadi kan transparan kampus yang transparan gitu ya, yang tentang keterbukaan informasi. Next, erat kaitannya bahwa pemerintah itu memang harus melaksanakan yang namanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik itu apa sebenarnya? Ya, bahwa selain hak dasar manusia adalah hak untuk apa? Hak untuk memperoleh pendidikan, betul ya? Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk berkembang biak, nah ya, itu juga hak, betul ya? Kemudian kita punya satu lagi, hak setiap orang untuk tahu, ya, dan itu menjadi salah satu hak asasi manusia. Kalau tahun lalu, se-Indonesia itu punya hak yang namanya berpolitik 2024, betul ya? Memilih dan dipilih. Teman-teman kemarin jadi pemilih pemula, betul ya? Atau sudah ada yang pernah nyoblos 2 kali? Tahun 2024, pertama kali, jadi pemilih pemula, ya. Loh, bukan coblos-coblosan ya Mas, ini nyoblos tenanan, bukan coblos yang lain, gitu ya. Nah, untuk coblos kepemiluan itu punya hak namanya hak politik memilih dan dipilih. Kemarin contoh wali kota Semarang yang kena kasus korupsi siapa namanya? Bu Ita, Mbak Ita, betul ya? Gue tak undang Mas Adi Bakti nanti, biar Mas Adi Bakti nanti ngisi di sini ya. Ya, itu punya hak untuk politiknya itu dicabut. Hak untuk memilih dan dipilihnya itu ikutan dicabut. Suaminya bukan Mbak Itanya. Ya, jadi nggak boleh lagi ikut pemilu. Nah, karena terjadi tindak pidana korupsi. Nah, di keterbukaan informasi publik ya, kita tuh dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, yaitu hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ya. Teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau hari ini akses internet dibatasi. Ya apa? Dibatasi aja ya, Stis. Cuman bisa internetan itu dari jam 1 siang sampai jam 2, sak jam tok, kira-kira piye perasaannya? Nggak apa-apa ya, nongkrong ya.
apa? Turu. Topo pendem. Ya. Topo pendem. Ya, artinya di sini dibuka akses sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian punya lagi Undang-Undang Nomor 39. Ada yang kuliah hukum di sini? Hukum ada? Hukum ya? Kalau hukum biasanya gini, kuliah hukum itu sebelum masuk ke materi tulisannya dasar hukum. Wes pasti. Betul ya, Jal? Ini anak hukum nih. Unisula nih ya. Jadi pasti dasar hukum. Kita bicara normatif. Ya. Nah, di sini tak balik karena kita berbagai macam jurusan gitu ya. Berbagai macam elemen ya, bersatu padu ya. Kita di sini hak dasarnya adalah ini. Dan satu ini yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itulah undang-undang yang menjadikan Komisi Informasi itu terbentuk. Ya, jadi kita mengawal undang-undang ini. Mewajibkan badan publik itu untuk transparan. Badan publik ya apa, Pak? Badan publik itu adalah badan publik yang anggarannya itu dibiayai atau dapat dari APBD maupun APBN. APBD apa? Anggaran pendapatan belanja daerah. APBN daerahnya jadi negara. Ya. Dinas Pendidikan Kota Semarang itu badan publik enggak? Badan publik. Kampus Udinus itu badan publik enggak? Enggak, karena dia anggarannya dari mahasiswanya, dari yayasannya. Tapi kalau dinas pendidikan, dinas kesehatan itu semua berasal dari negara. Nah, penerima negara APBN maupun APBD itu dari mana duitnya? Dari pajak. Betul ya? Kita punya hak enggak untuk tahu duitnya ki nggo apa wae? Ya sadurunge korupsi ki sing tenanan. Ya. Jadi harusnya anggaran-anggaran dinas-dinas ini itu sebelum dikorupsi ya, maksudnya kita nggak bicara korupsi, kita bicara idealnya informasi yang didapat, laporan minimal, laporan keuangan atau anggaran itu terbuka untuk bisa diakses oleh teman-teman semua nih di sini. Ya, kalian mungkin nanti bakal skripsinya bakal nanti berhubungan dengan salah satu dinas tersebut, tesisnya ataupun skripsinya ataupun tugas akhirnya ataupun apapun itu bisa nggak minta data ke pemerintah? Bisa, ya karena itulah akses informasinya itu harus dibuka seluas-luasnya oleh badan publik tersebut. Ya, jadi landasannya adalah mewajibkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu mewajibkan badan publik itu untuk transparan. Itu, ya. Karena memang anggarannya berasal dari pajak, ya. Contoh misalnya Indonesia melakukan pembelian alutsista. Tahu alutsista? Persenjataan. Beli pesawat tempur Sukhoi Su-30 gitu ya. Itu kira-kira dipublish secara terbuka enggak? Publish, tahu. Tapi untuk spesifikasinya dibuka enggak? Karena itu masuk sesuatu hal yang rahasia negara, yang dikecualikan. Karena kalau itu terbuka, lah nanti negara-negara yang mau perang sama Indonesia tahu kekuatannya. Jadi cuma tahu, oh Indonesia punya F-16, Indonesia punya pesawat tempur, punya kemarin beli kapal perang, kapal induk, kapal keruk gitu ya. Kapal keruk termasuk kapal perang? Ya kalau misalnya jungkel, jelungup ya harus dikeruk mas. Ya jadi disinilah bahwa informasi itu terbuka untuk umum, tapi harus selalu ada yang dikecualikan. Ya, nah
Dan Komisi Informasi Pusat itu mengatur hal tersebut. Ya. Kalau yang terkait soal urusannya duit-duit sih ya harusnya terbuka. Ya, tapi kalau yang terkait dengan rahasia negara, contoh sumber daya alam, ternyata di bawah kampus Universitas Stekom ini ditemukan tambang emas. Kacau lagi, wes langsung kacau. Kira-kira kalian do nyusrui ra ning ngisor kene, nek tahu informasinya. Ya, kalau tahu pun tiba-tiba Pak Rektor ada yang nemuin nih dari pemerintah pusat, Pak nuwun sewu Pak Rektor, kampusnya saya ganti untung ya, tak pindahkan yang Simpang 5 ben ngerti kabeh, Stekom tengah-tengah kayak kosong. Ini mau tak pakai buat tambang emas. Ya enggak apa-apa gitu ya, tentunya kan namanya juga ganti untung kok. Dan nek ganti rugi sapa sing gelem itu kan. Oke, nanti Pak kampusnya di pinggir dah di Meranggen Pak. Wah, itu malah dorak gelem mesti. Ning isor jembatan kuwi apa? Ganevo. Wah, ya ora ono sing gelem. Tapi kalau lah itu terkait dengan kekayaan hak dan kekayaan sumber daya alam itu dirahasiakan potensi-potensinya. Nah, yang kalian ketahui sekarang kan kejadian di Freeport, ya, di Papua sana. Wah, wis. Itu apa untungnya ya kemarin kita sahamnya bertambah. Tetap ada eksploitasi tapi sahamnya tetap bertambah di sana itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh bagaimana keterbukaan informasi itu berjalan. Yang penting teman-teman itu kalau mau akses untuk studi itu mudah, ya. Next lagi, kenapa penting untuk Gen Z? Karena transparansi sama dengan demokrasi yang sehat. Sadar akan keterbukaan bisa menjadi kontrol kebijakan pemerintah, ya. Gen Z harus jadi pengawas aktif, ya. Harus menyuarakan yang kalau ada yang nggak pas, ya kalian harus gerak, gitu ya. Mungkin kalau misalnya karena gerakan di Indonesia ini yang paling tulus itu ya gerakan mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itulah yang sebenarnya tidak pernah berbuat anarkis. Tapi kalau sudah ditunggangi yang namanya anarko dan lain sebagainya itu ya kreak-kreak itu ya jadinya anarkis. Jadi teman-teman itu harus jadi pengawas aktif Gen Z ini. Menyuarakan mau lewat second account juga boleh, nggak apa-apa. Bener loh, ya. Mau protes kebijakan pajak pemerintah apapun itu, mau pakai second account nggak apa-apa. Itu kan berarti kalian sudah terpenuhi hasratnya kan saja nih, misu-misui pemerintah itu misalnya. Nggak apa-apa, ya. Tapi tetap harus hati-hati karena saat ini ya kita nggak tahu ya, cybernya Polri itu ngetres orang itu gampang banget, bahaya. Makanya hati-hati, jangan gunakan kata-kata yang kasar, yang menghujat, mungkin bahkan sara dan lain sebagainya, ya. Jadi disitulah teman-teman harus berperan. Oke, next. Jadi sebagai mahasiswa kita harus apa ya? Kiket mau Pak Indra ngomong gitu ya. Ya wis, ini kesimpulannya. Sebagai pengguna harus menjadi pribadi yang kritis, jangan asal share. Harus disaring sik. Wong kene gawe teh wis disaring, gawe kopi disaring. Masa kita medsosan nggak disaring? Ya. Kemudian teman-teman juga bisa jadi produsen konten yang mencerahkan dan mencerdaskan. Yang ketiga, sebagai agent of change, ikutlah forum publik di mana lingkungan kalian berada. Minimal nek ning gone kampunge ya nek ana pertemuan Karang Taruna ya teko Serawung karo tanggane ya. Kemudian kawal kebijakan dengan riset yang sederhana. Ini artinya riset yang sederhana ini artinya kalian tahu datanya, kalian harus kolek dulu. Jangan sampai teman-teman jadi mahasiswa yang sekedar asal ngomong, tapi kalau nggak berbasis data itu repot. Kuliah kan juga seperti itu. Mungkin Pak Kaprodi pasti seperti itu. Kalau untuk menjelaskan sesuatu kalau tidak ada dasarnya dan itu tidak debatable, ya
itu pasti bermasalah. Nah, ngantuk, ya toh. Nek ngantuk ana dasare. Karena capek kuliah ya Mas. Dari pagi. Inilah yang diharapkan cowok-cowok nih. Budaya transparansi di kampus, betul ya? Betul nggak? Wah, jangan nih, wah, sukanya yang transparan nih, ya. Nah, artinya di sini, ya aku nih orangnya open aja, open source, open up, ya toh. Silet open up, tak bola balik malah jadi nih, silet open up. Oke, ya. Ini ya kesimpulannya ini ya, teman-teman ya. Terakhir Ki, kok terakhir terus Ki? Nah terakhir next. Ayo berkolaborasi ya. Kolaborasi salaman Mas. Mahasiswa Komisi Informasi dan Kampus ya. Kemarin teman-teman dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum sudah ke Komisi Informasi. Kita juga membuka keran untuk teman-teman, silahkan kalau mau magang di Komisi Informasi ya. Kalau kalian ingin belajar kerja ataupun pengen tahu lebih lanjut tentang badan publik pemerintah, monggo kalian bisa magang di Komisi Informasi, bisa magang di Dinas Kominfo dan lain-lain, silahkan. Ini dengan begitu badan publik lebih terbuka karena kita pasti dapat masukan nih dari teman-teman mahasiswa. Pak, ini lebih baik programnya nanti dibuatin konten Pak, dibuatin semacam apa namanya reels yang bagus Pak, biar medsosnya itu kekinian, enggak kebapaan gitu ya. Kebapaan kan, medsos kebapaan ki boseni gitu ya, karena isinya yang baca bapak-bapak gitu kan. Nah seperti itu. Ayo teman-teman kolaborasi nanti ke depan Universitas Tekom dengan Komisi Informasi dengan teman-teman mahasiswa bisa kolaborasi. Mau ngadakan penelitian pun silahkan, karena tahun kemarin kita juga ada beberapa teman-teman dari Visip Undip itu menyusun skripsi tentang peran dan peranan dari Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, seperti itu. Next lagi yang terakhir, nah ini kata-kata hari ini ya, wis tak gawe ke. I feel you tadi ya, kata-kata hari ini ya. Gen Z adalah generasi yang paling terkoneksi, brother sister. Ya, gunakan koneksi itu bukan cuma buat hiburan loh, bukan cuma buat sekedar scrolling TikTok dan cari FYP atau cari live TikTok tuku gantungan kunci karo tuku kanebo, ya, karena murah tenan nih, free ongkir ya kan, tapi juga untuk memperkuat demokrasi, memperkuat wawasan kebangsaan teman-teman semua. Kata-kata hari ini dari Indra Soka Mahendrayana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.